Hadirin hadirat yang semoga kita semua senantiasa dirahmati oleh Allah. Bersyukur kita kepada Allah atas nikmat iman yang Allah karuniakan, sehingga ringan langkah kaki kita menuju masjid yang kita cintai ini, duduk menjelang waktu syuruk. Semoga apa-apa yang kita lakukan ini mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Rasulullah, umroh dan haji mabrur sempurna insyaallah. Bersolawat kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Semoga dengan ringannya lisan kita ini bersolawat, kita mendapatkan syafaat yaumil akhir kelak. Ada beberapa ayat di dalam Al-Quran ini Bapak Ibu yang turun berkenaan dengan suatu peristiwa. Ada juga yang turun karena pertanyaan. Ada juga yang turun itu untuk peringatan dari mulai umat yang masa lalu sampai umat masa akan datang. Dan kalau kita mempelajari asbabun nuzul turunnya ayat Al-Quran ini Pak, menambah pemahaman kita sehingga kita tahu kenapa ayat itu turun, walaupun tidak semua ayat Al-Quran ada asbabun nuzulnya. Dan kita semua pasti tahu satu ayat Al-Quran yang kita baca, kemudian kita fahami, kemudian kita amalkan, khairul laka an tusalli mi'ata raka'atain. Nilainya itu sama dengan sholat sunat 100 rakaat. Jadi besar nilainya Pak. Kita ambil contoh ayat surat Al-Mudatsir. Kata Allah di dalam ayat ini, ya ayyuhal mudatsir, wahai orang yang berselimut, kum fa'anzir, bangunlah lalu berilah peringatan. Ayat ini Pak turun ketika Rasulullah sangat ketakutan melihat Jibril dalam rupa aslinya. Berlarilah Rasulullah dari Gua Hira itu, lari sampai ke rumah. Sampai di rumah itu Pak, Rasulullah pun memekiklah dalam riwayat ini. Khadijah, selimuti aku. Minta selimut mendingin badan tuh. Selimuti aku. Tapi Ummul Mukminin Khadijah tidak memberikan Rasulullah selimut sebagaimana biasanya, tapi justru beliau memeluk tubuh Rasulullah. Ada apa suamiku? Aku melihat sosok putih besar dan aku sangat takut. Dia mengatakan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Setelah didengar oleh Ummul Mukminin Khadijah, alangkah indahnya kata-kata ini suami. Aku yakin itu adalah malaikat, tidak mungkin jin, tidak mungkin setan. Karena kau orang yang gemar melakukan silaturahim. Kau angkatkan beban orang yang berat, kau beri makan orang yang lapar. Jadi tidak mungkin setan dan jin akan dekat kepadamu. Dari riwayat ini kita tahu ya Bu ya. Berarti kita tuh tidak akan bisa kerasukan jin Pak kalau melakukan 3 amalan ini. Silaturahmi, kemudian mengangkatkan beban orang yang berat. Misalnya ada tetangga sedang hajatan, ada acara, kemudian ibu menolong di rumahnya, itu kan mengangkatkan beban orang yang berat namanya itu. Tidak sendiri dia jadinya mengurus itu semua. Itu tidak akan kerasukan jin selama ibu tidak minta dibungkuskan. Tapi kalau misalnya berharap dibungkuskan sudah nolong tuh habislah apa tuh Pak, habis pahalanya. Kemudian macam silaturahmi itu Pak, kita silaturahmi ini kita udah tahu nih, memanjangkan umur, memurahkan rezeki. Tidak usah kita kaitkan dengan agama. Imigran Itali yang berada di Amerika itu umurnya lebih panjang daripada orang tempatan Pak. Rata-rata panjang-panjang umurnya. Salah satu amalan mereka itu silaturahmi itu. Tiap hari itu nongkrong, memang buruk kesannya, tapi terbukti bahwa silaturahmi itu memanjangkan umur. Karena bertukar cerita, pikiran kita tenang. Macam di kampung-kampung saya nengok banyak atu-atu kumpul di kedai-kedai, kan udah tua-tua tuh Pak. Cuma silaturahmi duduk di warung. Kalau di Bukit Tinggi kan masih banyak tuh Pak ya, duduk-duduk di warung malam itu obat awet muda tuh Pak. Apalagi yang ngumpul di masjid Bu. Kan ada juga Pak, jamaah ini habis maghrib menjelang isya
Nggak ada wirid, duduk ngumpul. Nah, itu kan bagian dari memperkuat silaturahmi. Dan rata-rata orang-orang tua yang rajin ke masjid, dia sering cerita-cerita dengan berbagai macam usia, ada yang jauh di bawah dia, ada yang sebaya sama dia. Itu obat awet muda tuh, silaturahmi itu. Tapi ada dulu ustadz bisa kerasukan dalam masjid, Pak. Macam mana orang meruqyahnya tuh, Bu? Jinnya pandailah ngaji, Pak. Nah, rupanya terungkap lah ustadz ini dia suka saya sendiri, Pak. Dia kurang apa, orangnya tuh kurang komunikatif, jarang duduk sama jamaah. Ada saya perhatikan tuh, Bu, ya. Memang nggak mau duduk dia sama sekali. Pokoknya anak itu mungkin terlalu baik, Pak. Dia mungkin menghafal Quran sejak lama, jadi memang tidak ada bergaul. Jadi kalau dia udah jadi imam tuh langsung pergi dia. Pokoknya tidak ada dia bertegur sapa dengan jamaah tuh. Pokoknya aku imam, habis itu aku pergi. Itu ada tuh, Pak. Jadi kemudian yang ketiga, memberi makan orang yang lapar. Memberi makan orang yang lapar nih, Pak. Nggak usah banyak lagi, Bu. Satu orang aja, Pak. Illa ba'adahullahu ta'ala minan nar. Dijauhkan Allah dari neraka. Ngasih makan orang satu orangnya. Jadi orang-orang yang gemar ngajak-ngajak orang makan itu, Pak, udah pasti itu badan sehat, hidup tenang, masalah dikeluarkan oleh Allah. Nah, perhatikanlah Bapak Ibu, bila ada di antara Bapak Ibu nih yang suka ngajak orang makan, lihat perawakannya pasti enak, sehat, ceria. Karena amalan ngasih makan orang lapar itu tuh dahsyat luar biasa itu, Pak. Ada jamaah masjid tuh, Bu, ya. Pak Haji itu yang Pak Haji Dasmir yang punya swalayan di Patimura. Itu salah satu hobi dia yang tak bisa kita tiru, Pak. Dia kan ada orang baik itu sesekali, kemudian kalau dimanfaatkan orang nggak mau dia lagi. Ya, kalau beliau itu tuh silahkan manfaatkan selagi dia mampu. Kalau untuk dirinya sendiri, Bu, tengoklah, Pak, beliau itu sepeda motor lama tuh, Pak. Mobil kijang lama tuh. Jadi duit dia tuh itulah diberangkatkannya ibu-ibu Masjid Al-Falah tuh jalan-jalan sampai 3 bus, hotel ditanggung, makan ditanggungnya sendiri. Nah, dia kalau untuk ke diri dia enggak begitu apa dia, Pak. Paling hobi menculik orang, ngajak makan. Nah, itulah dia tuh, Pak. Berapa orang ada di masjid tuh, Bu, asal mau ikut makan lah. Kalau kita kan sekali 2 kali mau tuh, Pak, 3 kali sangka kijang lah, mungkin kena olah terus aja, Pak, nampak. Kalau dia enggak. Terus dia memberi makan tuh, Bu, sesuai request kita, di mana yang tidak pernah makan, di mana yang paling enak. Kalau harga yang pikirkan. Maka beliau sehat walafiat, senyum cerah, ceria. Nah, itu salah satu amalan yang luar biasa yang tidak bisa kita buat-buat tuh, Pak. Nah, kita pun misalnya mau buat macam itu tidak bisa persis sama tuh. Karena kalau kita nih kalau udah sering ngajak orang makan, Bu, itu yang pertama minta dimuliakan. Nah, itu sifat buruk kita nih kadang, Pak. Kalau kita menyuruh orang tuh harus cepat, orang datang, aku udah ngasih kau makan, tidak mau kau aku panggil. Nah, itu ada sifat seperti itu dalam diri kita tuh ada. Jadi masing-masing Bapak Ibu ini punya amalan andalan yang tidak bisa ditiru oleh orang lain. Semua kita nih, Pak. Ada kita di satu amalan itu kita memang ikhlas melakukannya dan tidak bisa ditiru oleh orang. Sama macam sidik jari, Bu, tidak ada yang sama. Nah, itulah kenali amalan andalan kita, fokuskan ke sana. Karena itu yang bisa kita andalkan lagi, Pak. Misalnya pendiam, itu kan amalan luar biasa tuh, Pak. Itu dianggap sedekah loh, Bu. Diam dari berkata hal yang tidak berguna, itu sedekah. Jadi orang pendiam itu salah satu keuntungannya, Pak. Itu pula amalan dia. Walaupun kadang duduk macam batu kita sama dia, Bu, ya. Mau diajak cerita apapun dia diam, Pak, hening. Tapi itu bagusnya. Kalau orang bekerja, Pak, pendiam, suka tuan rumah, Bu, dia tidak ngomong, Pak. Kerja aja, Pak. Maka senang tuan rumah kalau dia disuruh. Ini ada pantang dipancing sedikit yang macam ini, Pak tukang macam mana nih? Udah, Pak, duduk dia. Diajaknya lah bapak cerita berjam-jam, maka takut orang kadang usah ajak cerita berhenti dia bekerja.
Akhirnya terbengkalai nanti kerja jadi Pak. Jadi ada untungnya orang punya amalan pendiam. Ada amalan orang yang suka senyum Bu, suka senyum aja Pak. Jadi mana amalan andalan kita, asah ke sana. Nah karena Rasulullah berselimut, betul-betul ditutupnya badannya, turunlah surat Al-Mudassir ini. Wahai orang yang berselimut, bangun, berilah peringatan. Nah, itu agak tegas Allah. Kemudian kata Allah, agungkanlah Tuhanmu wasiyabaka fatahhir, dan bersihkanlah pakaianmu. Nah, jadi kalau kita menghadap Allah itu memang disunnahkan bersih, wangi. Apa kata Rasulullah Bu? Jadilah engkau seperti tahi lalat di tengah-tengah pipi. Kalau tahi lalat di tengah-tengah pipi ini kan manis Bu. Kalau kecil, kalau sebesar tinju ya jelek dia. Tapi kalau dia kecil Pak, manis dia jadinya. Jadi tidak ada alasan kita Bu ya masuk ke masjid itu kekeringat-keringat, bau-bau pakaiannya yang terserah kita. Jadi umat Islam ini memang diajarkan untuk bersih. Salah satu yang membuat tukang laundry di Amerika banyak masuk Islam karena mencuci pakaian dalam umat Islam. Bersih, orang Islam disuruh cuci Pak, pipis cuci, cebok cuci. Jadi udah berapa kali masuk kok bersih lah, pakaian dalam aja umat Islam ini bersih. Nah, itu diajarkan tuh. Itu menjadi asbab hidayah bagi mereka untuk memeluk Islam. Jadi tidak selamanya orang bisa tertarik ke Islam ini karena ceramah Pak. Ditengok orang bapak udah tua rajin ke masjid, itu bisa jadi asbab hidayah bagi orang Pak. Malu kita nengok atuk tuh udah setua itu tetap ke masjid, awak masih muda baru. Dan bapak tidak tahu bahwa bapak jadi asbab hidayah untuk orang. Akhirnya mengalirlah pahala. Selama dia mengamalkan itu Pak, bapak jadi sebabnya. Selama itu pula lah bapak dapat transferan pahala dari orang. Rajin duduk mengaji di masjid deh. Aku ngapa ndak bisa macam itu, sibuk di YouTube aja aku dengar. Bapak ibu-ibu tuh kok tahan ya di masjid duduk, padahal pengajian banyak di TV ada, di YouTube ada. Kok mau duduk situ? Oh iya, pahalanya besar. Malu juga aku. Bapak tuh ibu-ibu tuh udah tua duduk di majelis ilmu. Akhirnya jadi sebab hidayah Pak. Jadi kadang-kadang yang membuat badan bapak ibu sehat itu rupanya bapak ibu ada menjadi asbab hidayah bagi orang lain tanpa bapak ibu sadari. Nah itulah dahsyatnya ya Pak ya, turun temurunnya sebuah amalan itu. Kalau bapak ibu berpakaian bersih, berpenampilan rapi, wangi, siapa orang yang tidak suka Pak? Nah, manusia ini Bu pasti dia melihat dari sisi luarnya dulu Pak. Apa kata orang Bu, penghargaan orang terhadap kita sejauh mana kita menghargai diri kita sendiri. Pernah dicoba oleh Pak Yusuf Hamka. Itu kan orang kaya di Indonesia tuh Pak, bos tol tuh Bu. Negara yang berutang sama dia, bukan dia yang berutang sama negara. Dia kan suka pakaiannya itu kaos, celana chinos. Pergi dia masuk ke restoran mewah di Perancis, kan diusir orang Pak. Orang mana tahu dia siapa gitu Pak. Yang jelas dari pakaiannya dia tidak layak untuk duduk di restoran itu, diusir. Pas dia diusir keluar tuh dikasihnya tas 100 pound sterling tuh kepada penjaga yang ramah sama dia. Baru orang sadar, sekali ngasih tip 100 pound sterling nggak berapa duitnya itu. Baru dihormat-hormati orang dia. Tapi itulah kenyataannya. Nah, orang menghargai kita sejauh mana kita bisa menghargai diri kita sendiri. Saya awalnya dulu menduga Pak, orang-orang yang suka pakaian-pakaian mahal itu karena ingin bermewah-mewah. Rupa kaget saya Pak, pas saya ada nanya orang yang itu dia Bu yang kalau ke masjid itu jubahnya ngeri mahalnya Pak dipakainya, sepatunya mahal-mahal. Kenapa Bapak suka beli barang-barang mahal ini Pak? Lebih mahal harga badan saya yang dikasih Allah lagi daripada pakaian. Ini wujud rasa syukur saya. Bersyukur saya dikasih tubuh oleh Allah, saya tutupkan dengan yang bagus. Ingat saya sahabat Rasulullah. Ada sahabat Rasulullah pegaya Pak. Kudanya mahal, jubahnya mahal,
sepatu sendalnya itu mahal. Saking khawatirnya dia bertanya dia ke Rasulullah, ya Rasulullah, aku tuh kan suka pakai pakaian bagus mahal, aku suka pakai sendal mahal, kuda aku berbeda dari yang lain, apa ndak sombong aku ya Rasulullah? Kata Rasulullah, tidak, Allah itu maha indah dan menyukai keindahan. Yang sombong itu mengingkari kebenaran, menganggap rendah orang lain, itu yang sombong. Misalnya gini Bu, ibu beli telekung harga 8 juta, bagus, tanda syukur kita Bu, kita bawa sholat barang mahal Bu ke hadapan Allah, tanda rasa syukur kita. Yang tidak boleh itu sombong Bu, ditanya orang, bagus telekung ibu Bu, berapa ibu beli ini, tidak usah kau tanya lagi, pingsan kau nanti dengan harganya. Itu yang tidak boleh Pak. Bapak mau pakai pakaian bagus boleh Pak, yang tidak boleh sombong saja lah Bu. Duduk samping orang, beda betul bahan jubah kita ya Bang ya. Kesian aku nengok bahan abang, langsung terdiam bahan abang ini. Itu cemeh Pak kan. Dan Bapak lihat jubah-jubah yang dipakai orang Mekah itu Bu, di dalam Masjidil Haram itu Pak, kalau Bapak tahu bahan untuk baju kempo atau karate, baju kempo itu kan 11 juta tuh Pak, anti robek, dingin di dalam, itu bahannya tuh Pak. Paling murah mereka tuh 6 juta jubahnya tuh Bu. Hari panas tapi dingin di dalam Pak, bahan kuat Bu. Itu yang dipakai untuk kalau berjalan tuh berdesing bunyinya itu Pak. Kalau jubah itu kan pendiam ya Pak kan, diam. Mereka mahal tuh, betul-betul dihargainya pemberi Allah. Kalau Bapak Ibu nengok orang-orang Mekah itu menggunakan mobil Ferrari, Lamborghini, itu bagian dari rasa syukur Pak, bukan untuk sombong. Itu yang membuat pemerintah Inggris marah sama orang Mekah tuh Bu. Mobil mewah keluaran Inggris untuk mengangkat rumput kambing di situ Pak. Bukan dihargainya barang-barang mewah tuh Pak. Bukan untuk dimuliakan ya, rusak beli balik Pak. Untuk angkat batu bata dibuatnya, pokoknya marah pemerintah Inggris karena nampak Pak videonya. Itu yang ngamuk pemerintah Inggris, awak buat mobil itu dirancang untuk mobil mewah, ngangkat batu bata, ngangkat rumput kambing. Kalau kita kan beli harta untuk dimuliakan Bu, dekat aja anak-anak ada berdenyut jantung Pak, ya nyamin yang mobil itu, gores nanti mobil Bapak, sibuk Pak, sesak napas kita dibuatnya. Makin berharta makin sesak napas kita dibuat, pasang CCTV, pagar dikasih sentrum. Kalau orang tuh pagar pun enggak rumahnya, tapi memang aturan jalan. Kalau sempat ketahuan mencuri lebih dari batas nisab pencurian sekitar 600.000 potong tangan. Makanya situ pun tegak juga aturan itu Pak ya. Nah kemudian Pak, apa lagi kata Allah mengingatkan kepada Rasulullah, dan ini untuk kita semua, wala tamnun tastaksir, dan janganlah engkau memberi dengan maksud memperoleh yang lebih banyak. Jadi kalau ngasih orang, nolong orang itu ikhlas lah. Jangan sampai memberi untuk mendapatkan yang lebih banyak. Ada donatur dulu, saya sering menyampaikan ini. Dia penyumbang besar di masjid itu Pak. Pokoknya paling besar lah di antara jamaah karena sawitnya ratusan hektar. Jadi dia minta imam masjid ngajar anaknya ngaji Pak. Anaknya perempuan, cantik anak bapak nih. Imam masjid ganteng Pak, macam imam kita nih ya. Ganteng, gagah, suara bagus. Ibaratnya panjang pun ayat Pak, ikhlas kita di belakang tuh ya, betul ya Pak. Berewok lah lagi ya, tapi yang itu tuh enggak Pak. Yang kita ini berewok maco betul kita ya. Di atas yang saya ceritakan tuh 10 kali lipat lah gantengnya imam kita. Kemudian Pak, jatuh cinta lah anak donatur ini kepada imam tuh. Rupanya tidak setuju dia Bu, dia memang rajin nyumbang ke masjid, tapi dia nganggap kedudukan orang-orang yang mengajar agama ini rendah secara duniawi. Itu Pak, masih banyak loh Bu anggapan seperti itu tuh. Orang ngajar ngaji, orang ngajar agama nih suram masa depannya, dia itu pikirnya Pak. Takkanlah apa payah nanti hidup, berapa betul lah kalau hebat awak banyak diundang orang buat ceramah, kalau tak gimana
ngajar ngaji di kampung aja. Dikatakan donaturnya lah sama ketua masjid, Pak Ketua tolong berhentikan imam kita. Itu Pak, memberi dengan maksud lebih banyak. Ngeri Pak, minta berhentikan dia imam tuh. Kalau sempat imam tidak diberhentikan, saya tidak mau lagi nyumbang di sini. Itu bahayanya Bu, kalau kita itu memberi dengan maksud menerima lebih banyak. Itulah kenapa dikatakan Bu, bersedekah diam-diam tuh fahuwa khairul lakum, maka tidak ada yang lebih baik daripada itu. Sebab kadang hati kita ini kotor ya Pak, kalau udah banyak nyumbang tuh ada perasaan ingin respect dari orang. Orang harus menghargai aku banyak nyumbang loh, aku banyak sedekah. Itu tuh yang susah tuh Pak, hilang dari diri kita tuh. Itu fitrah Bu. Menghilangkannya itulah dengan diam-diam tuh Pak. Suruh orang nggak tahu siapa orangnya, maksudnya itu Allah itulah. Walaupun kata Allah bersedekah terang-terangan itu bagus, tapi diam-diam jauh lebih bagus. Betul itu maksudnya Bu, dalam surah Al-Baqarah 261 dan seterusnya itu. Kalau kita yang berpenyakit hati, terus terang kalau macam saya nih Bu, kalau buat baik lebih baik jangan tahu orang, karena ada perasaan ingin dihargai. Kalau macam saya nih lebih baik diam-diam. Tapi kalau Bapak Ibu yang bersih hatinya, bersedekahlah dengan terang-terangan. Karena kita tahu Pak kekurangan kita masing-masing nih Pak. Oh kalau macam tipe saya ini belum sanggup lagi. Saya kalau disebut orang nama saya menyumbang tuh agak naik sedikit dia Pak. Ini berarti kalau untuk tipe saya nyumbangnya harus diam. Ada bapak tuh dia banyak nyumbang tapi memang ikhlas. Ada pengusaha di Pekanbaru nih Pak, dia ada masjid dekat rumah itu. Rapat tidak pernah berbunyi Pak. Pokoknya tidak pernah ngasih pendapat, tapi kalau duit biar lagunya dia kan. Ada Pak. Tidak pernah Bu ngasih pendapat, tidak pernah. Pokoknya ikut rapat dia. Nanti apa keputusan? Duit biarlah dia. Kalau kita tuh Pak ngiri kayak kita tuh Pak. Kalau sempat saya sekaya bapak tuh maka saya tidak kaya Bu. Kalau sempat saya macam bapak itu bukan main, banyak ide saya tuh Pak. Harusnya gini nih Pak Ketua. Harusnya gini, tentu orang dengar Pak kayak kalau dia memang diam dia, silent treatment dia Bu. Tapi kalau nyumbang jangan tanya lagi. Nah jadi donatur tadi dipaksanya ketua masjid memberhentikan imam. Kata ketua masjid, kalau Pak Haji nak nyumbang di sini Pak Haji, terus terang memang sedih kami. Memang Pak Haji lah yang kami harapkan. Selain Allah ini Pak Haji lah perantara untuk bagusnya masjid kita ini. Pak Haji tidak pernah hitung-hitungan. Tapi kalau untuk memberhentikan ketua imam masjid Pak Haji, mohon maaf Pak Haji, tidak bisa kami, karena imam kita tidak salah. Anak Pak Haji mencintai imam itu hal yang fitrah pula. Siapa yang tidak jatuh cinta kepada imam kita ini? Perempuan, dia baik, dia ramah, dia ganteng. Pokoknya berhentikan dia. Mohon maaf kami Pak Haji, kami tidak bisa. Ngamuk dia Bu, dibangunnya masjid dekat dari masjid itu tidak jauh Pak. Tuh ngerinya Pak ya, sakitnya hati dia. Sehingga Bu siapapun jadi imam saya tidak akan tenang Bu, karena gini, suara imam sebelah itu masuk Pak ke masjid ini. Jadi waktu saya ceramah di sana, saya disuruh imam saya baca sabihis, imam sebelah baca wasamsi, bertukarlah ayat kami ini Pak. Itu saking dekatnya Pak. Imam sebelah terdiam, saya terdiam pula Pak. Habis itu saya bilang sama pengurus, kalau azan dari iqomah bolehlah buka speaker luar tuh toanya. Tapi kalau udah iqomah tuh di dalam aja lagi yang dihidupkan mic-nya itu, karena terganggu saya tadi. Sama-sama sesat kami tadi. Ada pengurus lumayan tuh Ustaz, subuh tadi ngeri lagi Ustaz. Imam sebelah bilang Allahu Akbar, ruku masjid kita. Bayangkan dekatnya itu Pak. Banyak Bu, di Pekanbaru ini banyak tuh masjid yang berdekat-dekatan, tapi bukan karena masalah itu gitu. Kadang memang ada beberapa hal yang membuat orang harus membangun lagi masjid gitu Pak ya. Kan banyak sebabnya, latar belakangnya banyak. Nah jadi di sini Allah mengajarkan kita, bukan Rasulullah saja, kalau kita memberi itu jangan mengharap yang lebih banyak, mengharap
orang hormat sama kita, orang harus nurut sama kita. Nah, itu maksudnya tuh. Kalau memberi, lupakan. Karena kalau enggak nanti kita minta tolong sama orang yang kita bantu tuh enggak mau, dia awas kok ya, enggak akan kubantu. Ya itu nanti jadinya Pak. Nah, itu contoh asbabun nuzul turunnya surat Al-Mudatsir. Al-Muzammil artinya kan orang berselimut juga Pak. Tapi apa bedanya? Kalau Al-Muzammil itu orang yang berpakaian lengkap layaknya selimut tetapi untuk pergi sholat dan ibadah. Itu bedanya. Maka nama Rasulullah itu termasuk juga Al-Muzammil. Cuman kalau di Al-Muzammil itu Allah menerangkan kepada Rasulullah itu kumil laila illa qalila, bangunlah untuk sholat pada malam hari. Jadi ini orang yang sudah lengkap pakaiannya, dia ingin sholat. Kemudian ada peristiwa yang terjadi di rumah tangga Rasulullah, Bu. Kalau kita lihat surat At-Tahrim ayat 1, di sini diceritakan Rasulullah itu pernah berkunjung ke rumah salah seorang istri beliau yang bernama Zainab binti Jahsh. Namanya suami datang Pak, tentulah dihidangkan Zainab lah makanan yang enak, madu yang enak. Dari kejauhan nampak oleh Ummul Mukminin Aisyah kemesraan Rasulullah dengan Zainab, timbul rasa cemburu. Nah, jadi jangan dikira Bu kalau kita soleha sudah tuh hilang rasa cemburu itu, enggak Pak. Walaupun di bawah didikan Rasulullah rupanya cemburu itu adalah hal yang wajar. Macam kita Bu dapat masalah, kita ceritakan ke manusia, Allah cemburu Pak. Makanya kata Allah, kalau kalian aku berikan cobaan, kalian ngadu kepada manusia, aku lepaskan perlindunganku dari kalian. Nah, itu yang menyebabkan masalah kita tidak selesai. Ada masalah ngadu ke manusia, ada masalah ngadu ke manusia. Tidak pernah menjadikan Allah tempat mengadu awalnya. Nah, pasti langsung ke manusia. Abang, bisa nolong aku nih bang. Kalau tidak ada abang mati lah aku. Ah, itu Pak. Apa tidak cemburu Allah dengar kata-kata macam itu? Aku mencintai dirimu separuh napasku, maka sesak napas orang ini. Apalah sesak, rupa separuhnya Pak, untuk ceweknya. Maka sesak napas itu separuh Pak dikasihnya. Apa nak ngamuk Allah dibuatnya Pak kalau macam itu. Udah banyak Allah kita bikin cemburu Allah gara-gara kita nih. Akhirnya Ummul Mukminin Aisyah karena terbakar rasa cemburu itu, diajaknya istri yang lain untuk bersekongkol. Nah, diajaknya lah waktu itu Hafsah. Kalau Rasulullah nanti singgah ke rumah kau setelah dari rumah Zainab, kau buat acting tutup hidungnya. Apa gitu? Lainlah Zainab nih, pandai dia ngambil hati Rasulullah, mesra dia. Jangan sampai perhatian Rasulullah hanya tertuju kepadanya. Nanti kau bilang lah bau badan Rasulullah busuk. Dari mana kau tadi Rasulullah? Dia bilang nanti dari rumah Zainab. Makan minum lah kau di sana. Kan dia bilang nanti iya aku minum madu tadi di situ. Oh madu basi mungkin ya Rasulullah. Lebah yang mengisap magafir. Nah, itu kan jadi busuk jadinya. Boleh tuh. Nanti dia tidak mau lagi ke tempat Zainab. Hilang cintanya sama Zainab. Iyalah bersekongkol lah berdua Pak. Rasulullah dari rumah Zainab singgahlah ke rumah Hafsah. Langsung Hafsah tutup hidung. Apa kau tutup hidung Hafsah? Kok agak bau badanmu ya Rasulullah? Rasulullah sih sensitif betul kalau soal bau nih Pak. Beliau itu terkenal wanginya. Tidak usah pakai parfum, lagi keringatnya jadi kumpulkan orang untuk jadi bahan parfum. Memang wangi, cuman Rasulullah tetap suka dengan wangian. Kalau dia menyentuh kepala anak-anak, apa kata orang bahwa itu sampai berhari-hari wanginya tidak hilang. Kalau dia duduk di majelis tuh, aroma harumnya itu terasa tuh Pak. Jadi Rasulullah itu memang dia suka pakai wangian Bu, supaya umatnya jangan niru dia. Karena Rasulullah itu tidak pun dia pakai wangian, badannya harum.
Saya pernah ketemu manusia yang istimewa macam itu tuh, Pak. Aroma tubuhnya itu aroma susu, Pak. Nah, keringatnya itu bau susu. Jadi kalau dekat dengan dia itu macam segar, Pak, aromanya itu. Padahal dia tidak memakai wewangian. Ada rupanya orang-orang yang dikasih Allah nikmat itu tuh, Pak. Badannya itu memang eh, aromanya itu enak, Bu. Tidak ada busuknya. Tapi yang kebanyakan itu yang busuk yang banyak, Pak. Apalagi ruangan AC, Bu. Waduh, itu ampun dibuatnya itu. Makanya orang-orang seperti itu dikasih tahu Rasulullah, jangan dekati masjid kami orang yang habis makan bawang. Sebetulnya itu sindiran untuk seluruh bau, Pak. Cuman kadang orang yang bau badan ini dia merasa harum pula. Itu problem yang terbesar tuh, Pak. Itu yang payah. Agak lain bau badan abang, Bang, busuk, Bang. Kau hidung kau yang salah, sebanyak lamanya aku apa enggak ada masalah. Nah, itu yang susahnya kita tuh. Nah, kemudian pergilah Rasulullah ke rumah Ummul Mukminin Aisyah, Pak. Sampai di rumah Ummul Mukminin Aisyah, tutup hidung pula Ummul Mukminin Aisyah. Busuk bau aku Aisyah. Iya ya Rasulullah, dari mana kau tadi? Dari rumah Zainab. Ada minum madu yang dihisap, menghisap magafir mungkin enggak? Macam itu baunya Aisyah. Iya. Mulai hari ini aku haramkan madu. Nah, itulah Rasulullah mengharamkan madu. Marah Allah. Apa kata Allah? Ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak. Wahai Nabi, mengapa engkau mengharamkan apa yang dihalalkan Allah bagimu? Kes langsung Allah marah. Kok berani mengharamkan madu? Barang ini halal kau haramkan. Tabtaghi mardata azwajik, engkau ingin menyenangkan hati istri-istrimu. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Oh, kena Rasulullah dimarahi oleh Allah. Kok berani mengharamkan yang aku halalkan? Dipanggillah dua-duanya. Kalian fitnah Zainab karena cemburu kalian ya. Allah telah memberitahu kepadaku. Kata Hafsah, orang ikut aja tadi Aisyah ngajak, ngapa kau mau? Gitu-gitu ya, Pak, kan. Jadi marah Rasulullah. Dan dahsyatnya, Bu, Allah saking marahnya kepada istri Rasulullah ini, Bu, disuruh Allah dalam surah At-Tahrim ini, kalau mereka berdua tidak bertobat dan tidak mau menerima kebenaran, saling bantu-membantu menyusahkan Nabi, Allah pelindungnya, Jibril dan orang-orang mukmin, baik yang malaikat adalah penolongnya. Sampai disuruh Allah, Pak, ceraikan, boleh kamu menceraikan mereka dan akan diganti oleh Allah dengan istri yang lebih baik, perempuan yang patuh, yang beriman, yang taat. Marah Allah langsung, Pak. Disitulah bertobatlah Ummul Mukminin Aisyah dan Hafsah. Tapi Allah tidak menyuruh memaksa Rasulullah ceraikan mereka. Nah, inilah peringatan dari Allah kepada istri-istri Rasulullah itu. Jadi rasa cemburu itu adalah rasa yang wajar, dan rupanya Allah tegas. Kalau kamu menyusahkan mereka Muhammad, ceraikanlah mereka. Dan ini ada pelajarannya bagi kita, Bapak Ibu. Kalau suami sudah soleh, sudah baik, istrinya tidak bagus, tidak baik, mendapat kita macam istri Nabi Nuh atau istri Nabi Lut, Allah tuh suruh tinggalkan. Jangan sampai menyusahkan hati. Dia ada orang, Pak, yang memang sabar orang ya, itu bagus. Cuman kalau kita bukan tipe orang yang makom sabarnya sampai segitu, lebih baik jangan mencoba. Ada orang, Bu, ya, pas ditanya dia, kira-kira Ustadz, kalau Ustadz besok ditanya di akhirat tentang amalan yang paling ikhlas, yang paling berkorban, Ustadz mengamalkannya kira-kira sholat apa? Kata Ustadz, enggak. Amalan yang aku andalkan tidak bisa sholat lagi. Kesabaran aku mendampingi istriku yang jahat. Itulah aku yang akan aku andalkan di sisi Allah. Itu orang sanggup sabar. Kalau kita yang tidak sanggup, tipe-tipe kesabaran setipis tisu, Pak, jangan coba lagi. Jadi ada ketegasan dari Allah, Pak. Kalau memang tidak sanggup, ceraikan. Cuma Rasulullah tipe orang yang sabarnya itu melebihi manusia manapun. Jadi dia didik aja istrinya untuk berubah, untuk bertobat. Ini
bagian yang tidak tertutup dari diri Rasulullah sekalipun beliau seorang nabi. Itulah kejujuran Rasulullah, Pak. Sampai tetap disampaikan Rasulullah ayat ini. Padahal ayat ini kan Rasulullah kena marah tibanya nih, Pak, kan. Tapi itulah Rasulullah, tidak malu dia, tetap ayat ini diungkapkan. Kalau kita kan banyak malunya ya, segan nanti apa kata orang, apa kata orang. Kalau mikir-mikir apa kata orang nih bingung gitu, Pak, dibuatnya. Itu yang kita kaji dulu. Selama kita benar, kuat alasan untuk melakukannya, kita tidak butuh pendukung kok. Nah, asal benar yang kita buat, kuat alasannya kenapa itu dibuat, maka kita tidak butuh pendukung. Nah, tidak butuh kita mendukung, Pak, karena yang kita buat itu alasannya kuat. Nah, kemudian, Pak, ada juga Rasulullah ini yang ditegur oleh Allah, dimarahi Allah karena sebab sesuatu. Kalau kita lihat, Pak, ada sahabat itu namanya Abdullah ibnu Umi Maktum. Matanya ini buta, jadi dia bertanyalah ke orang, ada nampak Rasulullah enggak? Ditunjukkan orang lah, Pak, meraba-raba lah di jalan. Dia tidak tahu Rasulullah sedang duduk bersama pemuka-pemuka Quraisy, orang-orang penting. Kalau bahasa sekarang pejabat-pejabat lah, Pak, yang didakwahi oleh Rasulullah. Abdullah ibnu Umi Maktum ini datang mau bertanya dan minta kepada Rasulullah untuk dia diajarkan menguatkan iman. Sampai dia ke tempat Rasulullah, bertanyalah dia, ya Rasulullah, aku ingin bertanya bagaimana cara menguatkan iman. Itu langsung masam muka Rasulullah. Awak sedang ada tamu, ini datanglah bertanya. Karena Rasulullah itu ada jeda menjawabnya. Orang buta ini kan feelingnya tinggi. Apakah aku mengganggu ya Rasulullah? Tidak Abdullah, tunggu saja. Diteruskan Rasulullah lah mendakwahi orang Quraisy. Disitulah turun surat Abasa itu. Kau bermuka masam kau Muhammad, Abasa wa tawalla, berwajah masam dan berpaling kau Muhammad. Anja'ahul a'ma, karena seorang buta telah datang kepadamu. Dijelaskan Allah. Dan ayat ini pun tetap terpampang di dalam Al-Quran. Dan Rasulullah itu, Bu, mendakwahi orang, berharap orang dekat kepada Allah tanpa bayaran, Pak. Itu aja ditegur oleh Allah, Pak. Kalau sekarang orang duduk dengan pejabat itu untuk mendapatkan duniawinya. Misalnya Ustadz duduk sama pejabat, kemudian dia ramah-ramah sama pejabat nih, Bu. Kalau hormat wajar, siapapun kita harus hormat, Pak, apalagi pemimpin, kita hormati dia. Tapi jangan pula hati kita ini jadi penjilat pula. Kalau misal posisi UAS berbeda, Bu, dia yang di atas pejabat, dia yang menunjuk. Kalau macam kami ini, Pak, tentu di bawah pejabat. Kalau untuk hadir-hadir itu, Bu, kan, itu dekat-dekat ya sama pejabat. Nah, itu yang maksudnya pejabat jangan dekat dengan ustadz-ustadz itu jangan dekat dengan penguasa, itu maksudnya. Tapi kalau posisi UAS itu berbeda, Pak, karena dia yang menunjuk. Ada enggak mau jadi gubernur Riau? Aku yang promosikan. Nah, itu maksudnya itu di atas berarti. Kalau macam kami dekat pejabat, dia di bawah, Pak. Menjilat-jilat lah kami, kadang ceramah tuh, beruntungnya Bapak Ibu memiliki pemimpin seperti beliau. Amanah, naik amplop langsung, Bu, aturan 5 juta jadi 15 tuh. Maksud-maksud itu tuh kan ada, Pak. Jadi penjilat berharap duniawi. Sementara Rasulullah berharap ukhrawi. Itu aja udah ditegur oleh Allah. Sampai kata Allah, wa ma yudrika la'allahu yazakka. Tahukah engkau Muhammad, barangkali dia yang ingin menyucikan dirinya dari dosa. Gara-gara kan banyak juga ketika kita ngomong sama orang-orang penting, datang kawan, Pak, agak nak kita acukan, Pak, nanti duduklah di sini, nanti awak sedang cerita. Itu rusaknya jiwa kita nih. Nah, kata Allah, mungkin yang datang ini yang lebih mau menyucikan diri daripada yang kau harapkan keimanannya ini. Setelah itu awyadzakaru fatanfa'u dzikra, atau dia ingin mendapatkan pengajaran yang memberi manfaat kepadanya.
Amma man istagna, adapun orang yang merasa dirinya serba cukup, pembesar-pembesar Quraisy itu, fa antalahu tasaddah, engkau ngasih perhatian sama dia. Oh, tiba sama orang kaya ramah, itu ada jiwa-jiwa kita tuh Pak. Kalau sama orang yang serba cukup kaya tuh hormatnya minta ampun, bukan main lagi. Itu yang pernah saya bilang tuh Pak, tekentut pun orang kaya Bu ya, tidak ada yang komplain satu pun Pak. Mau bapak terkentut saya, tidak apa-apa Pak Ji, bagus tuh Pak Ji. Di rumah sakit aja Pak Ji ya, nunggu kentut tuh habis operasi boleh makan minum Pak Ji. Lagi pula kentut Pak Ji ini tidak lah sama macam kentut orang apa lah, tidak sama-sama lah semua Pak. Kadang lebih pahit lah lagi, cuma karena dia kaya, orang tidak ada yang berani. Jadi banyak tuh Bu, ini sindiran juga untuk kami para ustadz ya Pak. Bagaimana kalau udah sering ngisi di masjid-masjid besar, diundang di musola, mau datang enggak? Diundang di masyarakat, tinggilah engke enggak? Ada Bu ya, Ustadz di Pekanbaru ini beberapa hari yang lalu, saya dapat laporan itu, ya kadang kami ini Pak, pasti tidak luput juga dari kesalahan. Cuman itu agak fatal. Hari hujan, 2 hari yang lalu kan hari hujan deras Pak. Jadi jamaah itu sedikit, sementara dia ustadz terkenal Pak. Di situ naik egonya. Aku yang ceramah kok sedikit orang datang. Naik egonya Bu ya. Kebetulan imam masjid itu dari awal Ramadan udah sakit Pak. Imam masjid ini orang soleh Pak, 20 tahun dia di masjid tuh. Dapatlah dia penyakit Bu. Apa kata ustadznya? Tuh tengok imam masjid kita, kurang doa apa dia lagi, tapi tidak diberkahi dia oleh Allah, tidak dapat di Ramadan. Tentu diam semua jamaah Pak. Semua jamaah tahu bagaimana kesolehan imamnya. Sakit itu kan ujian. Seolah-olah imam masjid itu terkutuk lah Pak, makanya dia kena tuh, tidak diizinkan Allah dia puasa Ramadan. Apa enggak, ngamuk jamaah dibuatnya. Karena naik ego tadi Pak, merasa kok sedikit orang imam yang kena jadinya. Imam tuh udah berjuang dengan sakitnya, udah panjang istighfarnya, udah datang ustadz ini malah menjatuhkan dia. Itu kadang terlepas tuh Pak, ego naik. Jadi Bu ya, ada yang pernah saya sampaikan, seorang ustadz yang sering memberikan nasihat-nasihat baik, tapi hidupnya tidak pernah bahagia. Rupanya apa penyakitnya Pak? Ujub, merasa lebih mulia daripada orang lain. Itu ujian para ustadz tuh Pak. Dia parkirnya ada tulisan khusus parkir ustadz. Tuh senang betul dia tuh Pak. VVIP. Kemudian dihargai orang, diapa orang. Itulah kena ya. Jadi dia bertanya ke gurunya Pak, hari-hari aku tuh hanya untuk kebaikan guru, ngasih pengajian, sholat berjamaah, berzikir, membaca Quran, sholat malam. Kok aku tuh ndak bahagia hidup aku, orang ndak tahu. Jujur dia ke gurunya Pak. Kata gurunya kena ujub kok ndak. Maksud guru, kadang kita nih kalau udah berilmu nih ada merasa lebih baik daripada orang lain. Aku tengok jubah kau beda sama jamaah kau. Kan ada kami ustaz nih Bu, memang berbeda dia Bu ya. Apa itu Pak ya? Gayanya tuh gitu. Gayanya tuh maksudnya Bu, kalau masih wajah-wajaran apa pakai beling-beling tuh Pak, kan ada tuh. Ada topi dikasih lampu Bu. Ada Ibu undang mau ketawa gitu Pak. Topi itu setinggi ini dikasih lampu. Itu udah pergi pengajian dia Pak. Kemudian ya Pak Ji, kemudian pakai baju bling-bling gitu Pak ya. Macam-macam lah apa yang dipakainya itu, sehingganya timbul rasa ujub di dalam jiwanya. Maka kata gurunya ini, kau ganti jubah kau nih, pakai jubah biasa, kau gantung kacang di lehermu. Tiap nampak anak kecil suruh melempang kepalamu, kasih kacang sebungkus. Kau duduk di pengajian kau, di mana orang menghargai kau, habis ceramah jangan suruh orang salaman sama kau, suruh orang nampar ke muka kau, kasih dia kacang. Kalau macam itu bahaya tuh guru, tidak sanggup aku melakukannya. Itulah penyakit hati kau. Sebetulnya aku bukan nyuruh kau gantung kacang di leher kau, aku ingin menengok respon kau kalau aku gitu kan. Berarti kau ini sudah merasa
mulia, sehingga kau tidak mau direndahkan, kau akan selalu tampil bagaimana orang menghormati dan menghargai. Jadi mungkin inilah Pak yang bisa kita sampaikan pada pagi hari ini. Insyaallah asbabun nuzul ini akan kita lanjutkan kembali. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz. Semoga ceramah yang Ustaz sampaikan tadi dapat bermanfaat bagi kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah acara kita pada pagi hari ini. Semoga saya diberikan sebagai pembawa acara. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mari kita tutup acara ini.